Halo semuanya, perkenalkan, aku Zevanya Gamari Daniela. You can call me Z. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai rasio analisis laporan keuangan dari PT SIG tahun 2025. Nah, gunanya untuk video ini tuh apa sih? Gunanya itu untuk melakukan UTS dari mata kuliah estimasi biaya dengan dosen pengampu Bu Winda. Kita lanjut aja. Introduction-nya. Nah, pengenalan mengenai analisis laporan keuangan itu apa sih? Nah, laporan keuangan itu cara untuk para perusahaan dapat melihat kondisi keuangannya dan membandingkan angka-angka dan laporan keuangannya. Apakah perusahaan itu masih sehat? Apakah perusahaan itu sedang tidak baik-baik saja atau bahkan kurang gitu? Nah, analisis ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar utang, menghasilkan laba, dan mengelola aset di dalam perusahaannya. Nah, untuk rasio analisis laporan keuangan ini ada 4 jenisnya. Yang pertama, rasio likuiditas. Apa sih rasio likuiditas itu? Pokoknya rasio likuiditas itu yang dimana laporannya itu memiliki kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Yang kedua, ada rasio solvabilitas, di mana memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh utang. Jadi di mana itu mencatat semua kayak apakah melunasi utangnya itu baik atau belum gitu. Yang ketiga, ada profitabilitas, di mana itu memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba. Jadi, perusahaan tersebut menghitung laba dari rasio profitabilitas. Dan keempat, ada rasio aktivitas, yaitu rasio yang mengaktifasikan perusahaan mengelola aset dan operasional. Oke, berikut adalah laporan keuangan dari PT SIG pada tahun 2025. Kita masuk yang pertama, yaitu rasio likuiditas. Di dalam rasio likuiditas itu ada banyak hal. Yang pertama itu ada current ratio, di mana rasionya tuh lancar gitu. Di mana current ratio itu kita bisa hitung melalui aset lancar dibagi liabilitas lancar. Pada tahun 2025, PT SIG itu memiliki aset lancar sebesar 17.430.000 dan seterusnya. Lalu liabilitas lancarnya itu ada 15.837.000 dan seterusnya. Lalu cara menghitungnya itu gimana sih? Kita bagikan aja aset lancar dan liabilitas lancar, maka didapati 1,10. Di mana dalam persentase ini tuh perusahaan masih cukup baik karena aset lancarnya masih mampu untuk menutupi kewajiban jangka pendek, meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024. Nah, rasio likuiditas ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan mengetahui kewajiban jangka pendeknya, seperti itu. Di dalam rasio likuiditas itu ada banyak ya, dan ini adalah kedua, yaitu quick ratio atau rasio cepat, di mana rasio cepat itu kita bisa menghitung aset lancar dikurang persediaan dibagi dengan liabilitas lancar. Nah, pada PT SIG sendiri, aset lancar itu ada 17 juta sekian, liabilitas lancar itu ada 15 juta sekian, dan persediaannya itu ada 4 juta sekian. Untuk mengetahui quick ratio-nya yang di PT SIG ini, kita menggunakan perhitungan aset lancar dikurang persediaan dibagi liabilitas lancar dengan hasil persentase 0,79, yang dimana interpretasinya ini cukup karena aset paling liquid belum sepenuhnya mampu membayar seluruh utang lancar tanpa penjualan persediaan, seperti itu. Lalu ada namanya rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini di mana rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi seluruh kewajiban jangka panjang. Jadi, perhitungan di rasio solvabilitas ini untuk mengukur kemampuan perusahaan itu memenuhi kewajibannya, tapi dalam jangka panjang. Contoh dari rasio solvabilitas itu ada debt to asset ratio atau DAR.
Nah, di AR ini, rumusnya itu kita bisa cari dengan total liabilitas dibagi total aset. Pada tahun 2025, PT SIJ memiliki total liabilitas itu 27 juta sekian, dan total aset 76 juta sekian. Yang dimana kalau kita bisa hitung untuk mencari hasilnya, yaitu kita bagikan dengan 100. Jadi total liabilitas dibagi total aset dikali 100. Dengan hasil yang kita dapat adalah 35,45%. Dan interpretasinya ini bisa dibilang baik ya, karena jumlah utang perusahaan itu masih tergolong rendah dibandingkan total aset yang dimiliki. Jadi bisa dibilang kalau PT SIJ itu masih dalam kondisi baik utangnya. Seperti itu. Kita lanjut yang tipe selanjutnya dalam rasio solvabilitas, yaitu debt to equity ratio, di mana DER. Dalam perhitungan DER ini ada dua hal, yaitu total liabilitas dan ekuitas. Total liabilitas dibagi total ekuitas. Pada tahun 2025, PT SIJ ini memiliki total liabilitas di angka 27 juta sekian, dan total ekuitasnya itu di angka 40 juta sekian. Lalu saat kita ingin mencari persentasenya itu dengan dibagi saja 20 juta sekian dibagi 40 juta sekian, kita mendapatkan hasil 0,57. Dalam interpretasinya, ini kondisinya masih baik karena modal perusahaan itu lebih besar dibandingkan total utangnya. Jadi perusahaan itu masih tergolong sehat. Nah, untuk rasio profitabilitas nih. Rasio profitabilitas ini adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Jadi, keuntungan-keuntungan itu dihitungnya di rasio probabilitas. Probabilitas ini. Pertama, di rasio probabilitas ini ada gross profit margin atau GPM. GPM ini perhitungannya itu laba kotor dibagi pendapatan dikali 100%. Laba kotor pada tahun 2025 di PT SIJ ini ada di angka 7 juta sekian dan pendapatan ada di angka 35 juta sekian. Jadi, kalau misalnya kita mau mencari GPM-nya ini, kita bagikan saja laba kotor dibagi pendapatan, yaitu 7 juta sekian dibagi 35 juta sekian dikali dengan 100%. Kita mendapatkan hasil 20,09%. Interpretasinya ini masih cukup baik karena perusahaan masih mampu mengelola atau memperoleh laba kotor dari penjualannya. Jadi masih bisa berjalan dan masih baik dikatakannya. Nah, lanjut. Ada yang kedua, yaitu net profit margin atau NPM. NPM ini cara menghitungnya itu sama, yaitu laba bersih dibagi laba pendapatan dikali 100. Bedanya sama GPM ini, kita menggunakan laba bersih. Kalau misalnya GPM menggunakan laba kotor, kalau NPM menggunakan laba bersih. Makanya ini itu lebih ke benar-benar pure-nya untuk PT tersebut. Pada tahun 2025, PT SIJ laba bersihnya itu ada di 176 juta sekian dan pendapatannya ada di 35 juta sekian, seperti itu. Lalu untuk perhitungannya itu laba bersih dibagi pendapatan dikali 100%, yang dimana kita mendapatkan 0,05%. Interpretasinya ini kondisi kurang baik ya, karena laba bersih itu memperoleh perusahaan sangat kecil dibandingkan penjualan, dimana karena hasilnya itu 0,05% saja, jadi kurang balance sama penjualannya gitu. Mungkin sistem produksinya itu besar-besaran, tapi untuk dijualnya itu masih belum sebesar diproduksinya. Lanjut, kita ada di nomor 3, yaitu Return on Asset atau ROA, di mana ROA ini adalah rumusnya laba bersih dibagi total aset dikali 100. Pada tahun 2025, PT SIJ itu memiliki laba bersihnya di 179 juta sekian, dengan total asetnya ada di 60 juta sekian. Seperti itu. Cara menghitungnya juga sama, laba bersih dibagi total aset dikali 100%.
kita mendapatkan hasil 0,23%. Untuk interpretasinya ini kondisi kurang baik karena aset perusahaan itu belum mampu menghasilkan laba secara maksimal. Jadi belum maksimal atau belum menyentuh angka 1% seperti itu. Lanjut, yang nomor 4, dalam rasio probabilitas itu ada return on equity. Return on equity dengan singkatan ROE. ROE itu gimana kita perhitungannya laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. Pada tahun 2025, PT SIG itu mendapati laba bersihnya itu 179 sekian juta dengan total ekuitasnya itu 40 juta sekian. Seperti itu. Nah, untuk perhitungannya itu karena dibagi 100 kita mendapatkan 0,83%. Interpretasinya dalam return on equity-nya ini masih kurang baik karena tingkat pengembalian keuntungan itu pemegang saham masih rendah. Jadi, di mana keuntungan untuk memegang saham di PT SIG itu masih belum setinggi itu, masih rendah, seperti itu. Kita lanjut pada rasio aktivitas. Nah, di rasio aktivitas ini ada yang namanya inventory turnover. Inventory turnover ini kita itu menghitung dari beban pokok pendapatan dibagi dengan persediaan. Pada tahun 2025, PT SIG ini memiliki sebesar beban pokok pendapatnya itu ada 20 juta sekian dan persediaannya itu ada 4 juta sekian. Lalu saat kita dibagikan, itu kita mendapatkan hasil 5,73. Kondisi baik, dalam interpretasinya ini kondisinya itu baik karena persediaan perusahaan dapat berputar cukup cepat, seperti itu. Dan rasio aktivitas ini adalah rasio menunjukkan seberapa cepat persediaan itu terjual dalam satu periode. Jadi tidak ada namanya dead stock di dalam gudang atau penumpukan dalam storage. Oke, yang kedua dalam rasio aktivitas itu ada receivable turnover. Receivable turnover itu seperti berputang piutang. Perputaran piutang. Apakah piutangnya baik atau tidak? Dalam receivable turnover ini kita mendapati rumusnya penjualan dibagi piutang usaha. Pada tahun 2025, PT SIG itu memiliki penjualan sebesar 30 juta sekian dan total piutang usaha itu sebesar 5 juta sekian. Lalu kita masuk ke dalam rumus dan kita mendapatkan 6,19 sekian. Dalam interpretasinya, ini tuh cukup baik karena perusahaan mampu menagih piutang dengan cukup efektif. Seperti itu. Oke, rasio efektivitas working capital turnover atau perputaran modal kerja. Jadi modal kerjanya itu apakah stagnan dari awal sampai akhir atau berputar. Dari rumus ini kita bisa lihat penjualan dibagi aset lancar dikurang liabilitas lancar. Dengan didapati pada tahun 2025, PT SIG mendapatkan penjualan 35 juta sekian, aset lancar itu 17 juta sekian, dan liabilitas lancar itu 15 juta sekian. Lalu didapatilah hasilnya yaitu 22,12 sekian. Dengan interpretasinya itu, kondisinya baik karena modal kerjanya digunakan secara efektif untuk menghasilkan penjualan. Rasio ini mengukur efektivitas modal kerja dalam penghasilan penjualan. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak telah mendengarkan. Apabila ada pertanyaan, boleh banget untuk menanyakan di bawah. Semoga ilmunya tuh bisa diterima dengan baik. Dan sekian dari saya akhiri. Terima kasih.